356 1,5 bulan pembantaian. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Struktur fisik tanaman merambat awan yang besar bersama dengan generasi selnya yang kuat, bahkan jika terkena laser atau senjata rel, jika sebagiannya hancur, ia masih dapat beregenerasi. Oleh karena itu di dunia dalam dunia, tanaman merambat awan tingkat 2 semesta benar-benar tak terkalahkan. Sekitar 10.000 km dari tim yang beranggotakan 16.300 orang, sebuah kapal semesta diparkir di lapangan berumput. Di dalam ruang kendali kapal, sebuah tanaman merambat panjang memasuki kabin, memanjang ke ruang kendali. Tanaman merambat awan. Luo Feng dengan penuh kasih sayang mengusap tanaman merambat awan itu. Kami telah berhasil membunuh 9 kapten, memperoleh 12 barang penyimpanan. Sebuah suara bergema di dalam, secara bersamaan, tanaman merambat panjang itu melingkar dan beristirahat di dalam pasukan sekutu. Ceritakan padaku detail situasi yang sebenarnya. Suara Brolin dingin. Tim besar keempat, di bawah instruksi Anda ditempatkan di daerah rawa. Mereka bersiap untuk menyerang dan merampok tim lain. Namun malam ini, tepat sebelumnya, ada 3 tim kuat yang menyerang dan mengepung tim besar keempat. Ketiga tim ini juga memiliki senjata laser, dan kekuatan mereka sangat menguntungkan. Ditambah lagi tim keempat tidak punya cukup waktu untuk bereaksi, mereka dikalahkan dalam sekejap. Tim besar keempat kehilangan sepertiga pasukan mereka, dengan sisanya berpencar dan melarikan diri. Selama pelarian, mereka ditemukan oleh tim lain dan dikejar dan dibunuh. Hal ini mengakibatkan kurang dari 10.000 orang yang selamat dalam tim. Pengawal itu berkata, saat ini para penyintas yang beruntung yang tersisa dengan cepat bergegas menuju wilayah tengah. Brolin terdiam beberapa saat, mengepung tim besar keempat dengan 3 tim, berapa banyak yang ada di sana? Tanya Brolin, setidaknya 60.000 orang. Pengawal itu berkata, Anda bisa pergi lebih dulu. Brolin melambaikan tangannya. Pengawal itu pergi. Hanya Brolin yang tersisa di tenda besar itu. Dia menyipitkan matanya dan merenung, bergumam, 60.000 orang. Batu-batu petir di dunia ini di dalam dunia hampir tergali bersih. Pertempuran telah dimulai bahkan lebih cepat dari yang aku prediksi. Terlebih lagi, dalam sekejap mata, ada tim gabungan beranggotakan 60.000 orang, sepertinya pihak lain tidak bodoh. Brolin mengendalikan lebih dari 220.000 orang, sementara jika pihak lain memiliki orang yang lebih sedikit, itu akan terlalu menguntungkan bagi Brolin. Orang harus tahu, masing-masing tim besar lainnya memiliki penguasa sektor di belakang mereka. Penguasa sektor yang kuat, beberapa teman sementara yang lain berada dalam organisasi yang sama. Pada saat-saat genting seperti ini, memerintahkan tim mereka di bawah mereka untuk bekerja sama adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Apakah pertempuran sudah dimulai? Brolin menjilat bibirnya, matanya dipenuhi kegilaan. Lakukan. Virtual Universe, Pulau Gunung Naga Hitam, di sebuah villa 2 tingkat yang tenang, Apaman Cakra duduk di kursi, 2 layar muncul di hadapannya, keduanya dengan orang-orang di dalamnya. Lord Cakra, itu benar-benar mendebarkan, bawahan Brolin langsung dikalahkan dan mereka kehilangan separuh dari tim itu. Aku yakin Brolin pasti sedang mengamuk. 2 orang di layar berbicara, Cakra manusia kera tertawa riang, kalian berdua, itu baru serangan pertama kita. Brolin itu mungkin memimpin lebih banyak pasukan daripada kita, tetapi dengan kekalahan ini, dia akan lebih berhati-hati. Namun setelah pamer sebelumnya, dengan setiap pihak menganggapnya sebagai musuh, dia tidak akan punya hari-hari yang baik untuk hidup. Benar, hanya satu pangeran, berani berkelahi dengan kita. Kita harus memberinya pelajaran yang bagus kali ini, beritahu dia, kita bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kalian berdua juga harus berhati-hati, agar Brolin tidak membiarkan insiden ini berlalu begitu saja. Perang, begitulah awalnya tiba-tiba dimulai. Selama periode penggalian batu petir sebelumnya, beberapa tim besar 10.000 atau lebih menguasai dan menghindari pertempuran, namun, karena ketiga tim bersekutu dan menyerang tim besar keempat Brolin, seluruh dunia dalam dunia langsung mendidih dan perang meletus. Baik itu kekuatan besar atau penjelajah individu, atau bahkan tim besar yang menggabungkan kekuatan. Bahkan pasukan sekutu yang terdiri dari lebih dari 10.000 pasukan pun terbentuk, pertempuran besar meletus di dunia dalam dunia. Serangan jarak jauh genetik, gemuruh, sinar energi genetik berwarna-warni yang menyilaukan, lebih dari 10.000 di antaranya,
datang dari satu sisi pasukan, menerobos langit dan menuju ke sisi lain, energi genetik tingkat bintang 9, meninggalkan tubuh dan menyerang. Dengan lebih dari 10.000 sinar-sinar itu digabungkan, kekuatannya tidak kurang dari meriam laser C2 atau C3. Tim kedua, senjata-senjata roh berkumpul bersama, seperti sekawanan ikan, hampir seolah-olah satu orang yang memimpin semuanya. Lebih dari 1.000 senjata roh menggabungkan kekuatan dan menyerang satu titik, setelah itu mereka melengkung dan menyerang yang lain. Prajurit elit, prajurit tingkat bintang 9 ini, adalah kekuatan terbesar dan terkuat di dalam medan bintang Black Dragon Mountain, prajurit elit dari 2 tanah suci dan 4 organisasi besar. Dalam hal serangan gabungan dan sinkronisasi, mereka sangat terlatih. Dalam sekejap, sejuta kem dunia dalam dunia yang luas dipenuhi dengan pertempuran di mana-mana, darah menodai seluruh daratan. Di rawa-rawa, sebuah kapal alam semesta berhenti di dalam, dan di ruang kendali, Luo Feng dan timnya yang terdiri dari 4 orang sedang memeriksa barang-barang penyimpanan. Haha, memperoleh begitu banyak dalam waktu yang singkat. Dewa Petir tertawa terbahak-bahak. Ketika semua orang menggali batu tadi, semua peralatan pemindai mereka selalu menyala. Dan sekarang karena penggalian sudah selesai dan pertempuran telah dimulai, peralatan ini tidak berguna lagi. Luo Feng tersenyum, dengan peralatan mereka dimatikan, tanaman merambat kontak awan dapat bergerak ke semua kapten kepala, 90% dari waktu, dalam tim besar, harta karun dipegang oleh kapten. Oleh karena itu, hadiah yang didapat Luo Feng dari membunuh semua kapten tim yang beranggotakan 1.000 orang itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan membunuh satu kapten kepala. Berapa banyak batu petir yang kita miliki? Tanya Hong. Kita memiliki sekitar 610.000, dari cincin penyimpanan kapten kepala itu, dan kita juga memperoleh 3 harta karun yang ditukarkannya. Ketiganya harganya sekitar 800.000 batu petir. Luo Feng tersenyum, lebih baik memburu kapten kepala, itu lebih berharga. Di dunia dalam dunia, pasukan beranggotakan 2 juta orang itu terlibat dalam pembantaian yang hebat. Dengan banyak rencana dan taktik licik, tim-tim itu masih bisa menjaga kontak secara diam-diam karena jaringan alam semesta virtual. Itu adalah masa-masa sulit, dan penguasa sektor di balik tim-tim itu jelas tidak bisa begitu saja menyerahkan harta karun itu. Bahkan jika mereka kehilangan tim yang beranggotakan 10.000 orang, selama mereka masih bisa memperoleh 1 harta karun saja, itu sepadan. Itu karena dengan perintah penguasa sektor, pertempuran ini menjadi pertumpahan darah. Petarung level 9 bintang, pembaca roh, mereka benar-benar umpan meriam. Dan dalam prosesnya, koordinasi Babata dengan tanaman rambat kontak awan berhasil dengan serangan diam-diam mereka, ketika mereka pertama kali memulai, tim-tim di dunia dalam dunia. Masih tidak menyadari, lagi pula komunikasi antar tim sangat jarang. Namun dengan meningkatnya jumlah kapten kepala yang tewas, orang harus tahu, di seluruh dunia dalam dunia, berapa banyak tim besar yang ada. Setiap tim besar memiliki setidaknya 10.000 orang, ketika serangan diam-diam mereka mengakibatkan kematian kapten kepala ke-6. Para penguasa sektor yang mengendalikan memberi perintah. Di dunia dalam dunia, harus ada pembaca roh level semesta, senjata rohnya mampu menembus bumi dan menggali. Dia menggunakan penggaliannya untuk menyergap kapten kepala. Semua regu harus ekstra hati-hati. Setelah mendapat peringatan dari penguasa sektor, tim-tim besar menjadi sangat berhati-hati, yang menyebabkan efisiensi perburuan Luo Feng turun drastis. Pertempuran itu pasti akan berakhir suatu hari nanti. Pertempuran di dunia dalam dunia berlangsung sekitar 1,5 bulan, dari 2 juta pasukan awal, hingga 600.000 yang tersisa. Perlu diketahui, 200.000 pasukan sekutu di wilayah tengah tidak ikut serta dalam pertempuran. Itu berarti pertempuran sesungguhnya antara 1,8 juta orang hanya menyisakan kurang dari 400.000 orang, itu sungguh tragis. Di tengah hutan lebat, sebuah kapal alam semesta diparkir, di dalam ruang kendali. Sudah berakhir, pertempuran sudah berakhir. Luo Feng mendesah, mengusap tanaman rambat awan di sampingnya, tanaman rambat itu dengan bangga menggoyangkan tubuh tanaman rambatnya, lalu, dengan bunyi, pop, tanaman rambat itu memasuki kulit Luo Feng dan membentuk baju zirah. Meskipun kita hanya membunuh 6 kapten kepala dan tim-tim menjadi sangat berhati-hati, penghasilan kita masih lumayan. Dewa Petir berkata dengan bangga. Hong tidak bisa menahan tawa juga. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok jarinya, cincin penyimpanan itu berasimilasi ke dalam kulitnya.
1,5 bulan. Penghasilan dari periode ini memang besar. Kita memiliki total 9 harta dan 9,08 juta batu petir. Luo Feng tersenyum, menatap Dewa Petir dan Hong, kakak pertama dan kedua. Sudah saatnya kita kembali ke tanah tentara sekutu. Batu petir ini harus ditukar di sana. Baiklah, kembali ke pangkalan tentara sekutu. Ekspresi Hong serius. Kembali ke sana tidak akan mudah. Dewa Petir mengusap kepalanya yang botak dan merenung. Luo Feng mengangguk. Sekarang dengan batu petir dan harta karun di tangan, mereka masih harus kembali untuk menukar harta karun. Batu petir itu sendiri tidak bernilai apapun, mereka hanya berharga jika digunakan untuk menukar harta karun. Namun meskipun pertempuran berakhir, kekuatan lain masih akan menyerang tim dengan anggota yang lebih sedikit. Tim 4 orang kita yang menuju pangkalan sekutu sama sekali tidak aman. Hong mengerutkan alisnya. Tim-tim lain dari kekuatan besar, meskipun mereka telah berhenti bertempur dan semuanya telah menderita kerugian besar, kapal yang buruk masih memiliki paku. Jika mereka melihat kita, dengan 1,5 bulan pembunuhan gila-gilaan sebelumnya, mereka pasti akan bertindak dan mengirim tim yang terdiri dari 1.000 orang untuk memusnahkan kita. Ekspresi Luo Feng tampak berat. Tim 4 orang, tim-tim kecil semacam ini, tim-tim besar tidak akan mengampuni mereka. Membunuh dilarang di markas sekutu. Luo Feng menekankan, namun, di luar sana, tidak ada batasan. Oleh karena itu, kita harus bergegas menuju markas sekutu. Kita harus ekstra hati-hati agar tidak bertabrakan dengan tim-tim lain ini. Benar, Hong dan Dewa Petir mengangguk. Mari kita andalkan kapal semesta terlebih dahulu. Luo Feng berpikir sambil berkata, kita akan menggunakannya sampai kita mencapai daerah daratan datar, menyembunyikannya, lalu menyelinap ke markas sekutu. Aku setuju. Hong mengangguk. Aku sarankan untuk berangkat malam ini. Dewa Petir menyarankan, baiklah, kalau begitu kita akan berangkat malam ini. Luo Feng tersenyum. Meskipun suasana hati mereka sedang baik, Luo Feng tidak berani bersikap terlalu percaya diri atau ceroboh. Karena kapal semesta itu memiliki peralatan pemindai, dan kecepatannya ribuan dan puluhan ribu kali lebih cepat daripada prajurit tingkat bintang 9, kapal itu dapat dengan mudah menyelinap melewati tim penjelajah lainnya, sehingga mereka dapat dengan mudah menembus langit dan tiba di dataran wilayah tengah. Saat ini hanya ada sekitar 10.000 kilometer ke pangkalan sekutu. Kita harus mengandalkan penerbangan kita. Pikiran Luo Feng bergerak, segera menjaga kapal semesta di dalam cincin antariksanya. Pada saat yang sama melihat Hong dan Dewa Petir, kakak pertama dan kedua, sebelumnya kapal itu memindai daerah sekitarnya, dari sini ke pangkalan sekutu mungkin hanya 10.000 kilometer. Namun, ada beberapa tim yang ditempatkan di antaranya. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Setelah 1,5 bulan pembunuhan dan pembantaian gila-gilaan, banyak tim yang kelelahan, banyak yang mundur ke wilayah tengah untuk memulihkan diri. Namun, jika tim Luo Feng bertemu dengan siapapun di sepanjang jalan, itu akan seperti menyelinap melewati mulut naga yang bisa menelan mereka kapan saja. Bagi tim kecil mereka, ketahuan berarti kematian instan. Lagi pula, untuk bisa hidup sampai sekarang, mengalami pertempuran bersama dengan hidup dan mati, tim mana yang tidak memiliki harta karun. Berangkat, Luo Feng berkomunikasi dengan hati-hati melalui energi roh. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu mengikuti rute yang telah direncanakan, siap untuk menghindari tim manapun yang ditempatkan di tanah datar dan mencapai pangkalan tentara sekutu pusat, 10.000 km. Bagi kelompok Luo Feng, itu memang jarak yang sangat pendek. Jika mereka berakselerasi, bahkan di dunia dalam dunia, itu tidak akan memakan waktu 1 jam. Namun mereka sangat berhati-hati, oleh karena itu mereka tidak berani bergerak terlalu cepat. 19,6 km di depan, ada tim patroli beranggotakan 1.000 orang. Kita masih berjarak 3.620 km dari pangkalan, tim ini seharusnya merupakan tim kecil dari kelompok besar. Kita akan memutar jalan di sekitar mereka. Luo Feng melirik layar lengannya dan berkomunikasi dengan ketiganya melalui energi roh. Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu tidak berani untuk bersantai. Mereka saat ini sedang menari-nari di ujung pisau, saat mereka ditemukan, akan ada masalah besar. Kita sudah mengitari mereka, mari kita terus mendekati markas sekutu. 2.110 km jauhnya dari markas sekutu. Kita akan mengambil jalan memutar ke depan,
ada tim besar di depan, 800 km jauhnya dari markas. Luo Feng dan timnya sangat berhati-hati, di bawah naungan malam, mereka diam-diam terbang mendekati tanah, sesekali memutar dan sesekali terbang cepat, menghabiskan waktu hampir 3 jam dan akhirnya tiba di perkemahan markas sekutu. Itu hebat, kita akhirnya tiba di markas. Luo Feng dan timnya semua menunjukkan ekspresi gembira, mereka sangat waspada selama 3 jam terakhir, itu karena salah satu tim dapat mengirim kelompok untuk berpatroli kapan saja. Orang tidak bisa menyalahkan kehati-hatian mereka, lagi pula dengan pembunuhan gila-gilaan dan pertempuran selama 1,5 bulan, serangan diam-diam adalah hal yang biasa. Oleh karena itu ada banyak tim patroli. Karena itu, Regu Luo Feng tidak berani bersantai sama sekali. Fiuh, kita sudah sampai. Luo Feng menghela napas lega. Berhenti. Kapten keamanan di luar pangkalan berteriak, di belakangnya ada sejumlah besar orang, dengan lebih dari 1.000 orang mengelilinginya, tatapan kapten itu menyapu melewati tim Luo Feng. Kami adalah bawahan Lord Mingyu dari Gunung Triax. Luo Feng berteriak, benar, kapten itu menundukkan kepalanya dan melihat komputer. Kuantumnya, Lord Mingyu memang memiliki keempat bawahan ini dan data mereka. Masuk, kapten berkata dengan dingin. Luo Feng dan timnya segera terbang ke markas sekutu, kapten itu melirik mereka, menggigit dan menggertakkan giginya, sampah gunung 3 kapak. Jika aku tidak bertemu denganmu di markas sekutu ini, aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku yang gugur, bajingan. Bajingan, Luo Feng dan timnya berjalan ke markas, seluruh markas dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh, banyak tim saling memandang dengan kebencian, seolah-olah mereka ingin saling memakan. Apa yang terjadi? Dewa Petir berkata dengan lembut, terakhir kali kita berada di sini, para penjelajah dari berbagai tim di sini bahkan saling mengenali sebagai saudara. Namun, sekarang, niat membunuh dan kebencian sangat menonjol. Luo Feng mengangguk. Seluruh perjalanan melalui markas sekutu, dipenuhi dengan sangat sedikit wajah yang tersenyum, banyak penjelajah semuanya memiliki ekspresi dingin, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Terakhir kali kita datang ke sini, kapten keamanan di luar masih tersenyum pada kita dan mengundang. Namun kapten itu tadi bersikap dingin. Luo Feng berkata dengan lembut, mungkin setelah 1,5 bulan pembantaian, masing-masing pihak kehilangan terlalu banyak orang. Pasukan penjelajah ini mungkin kehilangan banyak teman dan saudara mereka, oleh karena itu reaksi ini terjadi. Ketika Luo Feng dan timnya memasuki pangkalan dan menuju sisi Gunung 3 Kapak, mereka tidak tahu, yang lain telah menemukannya. Itu keempat orang itu. Mereka berkurang 1 kali ini. Mereka benar-benar kembali, cepatlah melapor kepada Tuan, ini adalah beberapa orang yang dipilih sendiri oleh Yang Mulia. Ya, beberapa siluet di dalam pangkalan pasukan sekutu mengamati Luo Feng dari jauh, setelah itu beberapa dari mereka dengan cepat pergi mencari pengawal pangeran untuk melapor, pangkalan sekutu, tanah suci sisi Gunung Naga Hitam, di dalam tenda besar, Pangeran ke-9 Brolin duduk di kursi, memejamkan mata, alisnya berkerut, seolah-olah terganggu oleh sesuatu. Yang Mulia, seorang pria berlari masuk dari luar, berlutut dengan 1 kaki. Camelot, Brolin membuka matanya, mengamati pengawal yang berlutut. Yang Mulia, tim pengintai kami telah menemukan 4 orang. Mereka adalah orang-orang yang Anda minta untuk dibunuh sebelumnya, juga orang-orang yang melarikan diri dengan kapal semesta, 4 dari 5 orang. Pengawal itu melaporkan. Saat itu mereka benar-benar mengawasi tim 5 orang Luo Feng selama setengah malam sebelum mengikuti mereka keluar untuk membunuh mereka. Oleh karena itu mereka sangat akrab dengan penampilan dan kekuatan mereka. Saat Luo Feng dan timnya tiba, mereka langsung mengenali mereka. Kapal semesta. Brolin mengerutkan alisnya, memperlihatkan senyum, saya ingat. 1,5 bulan pembantaian dengan Brolin memimpin pasukan besar. Ini telah menyebabkan dia menggunakan banyak kekuatan dan konsentrasi untuk bertempur dengan pasukan lain. Insiden Luo Feng adalah masalah kecil dibandingkan dengan itu. Teruslah berjaga. Brolin dengan dingin memerintahkan. Ya, pengawal itu menurut dengan hormat. Di dalam faksi Gunung 3 Kapak, siapapun yang berada di bawah penguasa sektor atau penguasa domain dari Gunung 3 Kapak semuanya berkumpul di sini saat mereka tiba di markas sekutu. Luo Feng dan timnya dengan demikian memasuki faksi. Tuan, terakhir kali kita diperintahkan oleh Pangeran ke-9 untuk dibunuh, mereka pasti akan mengenali kita. Saat kita kembali kali ini, mereka seharusnya menemukan kita. Augo berkomunikasi melalui energi roh.
Benar, Luo Feng mengangguk. Dikenali, ini sudah lama dalam perhitungan Luo Feng, namun meskipun mereka dikenali, mereka tetap harus kembali ke markas sekutu. Bahkan jika aku tidak menukar harta, kita tetap harus meninggalkan dunia dalam dunia dengan aman, keluar dari dunia petir dengan aman. Luo Feng berkata dengan lembut, namun, jika tebakanku tidak salah, seharusnya ada tim yang ditempatkan di pintu keluar dunia dalam dunia. Saat tim kecil manapun keluar, mereka pasti akan dibunuh dan dirampok. Hanya dengan mengikuti tim besar seseorang bisa keluar. Luo Feng sangat jelas tentang hal ini. Bagaimana dengan Brolin? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Seluruh percampuran dengan faksi Gunung Tiga Kapak dan kembali ke bintang Changlan, Luo Feng tidak pernah berpikir untuk bertindak sendiri. Dia akan mengikuti faksi dan kelompok besar. Kemanapun mereka pergi dan ditempatkan, dia akan mengikuti. Ketika mereka meninggalkan dunia di dalam dunia, dia juga secara alami akan pergi bersama mereka. Aku tidak percaya dia akan berani bergerak ketika aku berada di dalam faksi ini. Luo Feng berpikir diam-diam, mungkin di matanya, dia tidak pernah menganggapku sebagai target. Luo Feng, suara-suara bergema, menyebabkan Luo Feng yang tenggelam dalam pikirannya terbangun. Dia mendongak dan melihat seorang pria kurus, bersama dengan seorang pria berambut pendek emas yang tinggi dan kokoh berjalan mendekat. Pria kurus itu tersenyum, Luo Feng, ini adalah Tuan Bendi, kapten kepala dari kelompok besar kedua Gunung Tiga Kapak Tim. Luo Feng terkejut. Pria berambut pendek keemasan di hadapannya memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Tuan Bendi, Luo Feng membungkuk, di sampingnya, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu juga membungkuk. Sebelum mereka tiba, dengan mengandalkan pemindaian Babata, mereka sudah tahu, di markas sekutu ini dengan total sekitar 480.000 orang, ada 6 tingkat alam semesta. Jelas bahwa pertempuran brutal selama 1,5 bulan yang panjang, kehilangan lebih dari 1 juta prajurit tingkat bintang 9 telah memaksa keluar 6 terobosan tingkat alam semesta. Di antaranya, faksi Gunung Tiga Kapak memiliki 2 pejuang tingkat alam semesta. Luo Feng, Tuan Mingyu telah menyebutkan Anda sebelumnya kepada saya. Pria tinggi dan tegap berambut emas itu tersenyum saat dia melihat Luo Feng dan timnya. Luo Feng berkata dengan lembut, namun, jika tebakanku tidak salah, seharusnya ada tim yang ditempatkan di pintu keluar dunia di dalam dunia. Saat tim kecil manapun keluar, mereka pasti akan dibunuh dan dirampok. Hanya dengan mengikuti tim besar seseorang bisa keluar. Luo Feng sangat jelas tentang hal ini. Bagaimana dengan Brolin? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Seluruh percampuran dengan faksi Gunung Tiga Kapak dan kembali ke bintang Changlan, Luo Feng tidak pernah berpikir untuk bertindak sendiri. Dia akan mengikuti faksi dan kelompok besar. Kemanapun mereka pergi dan ditempatkan, dia akan mengikuti. Ketika mereka meninggalkan dunia di dalam dunia, dia juga secara alami akan pergi bersama mereka. Aku tidak percaya dia akan berani bergerak ketika aku berada di dalam faksi ini. Luo Feng berpikir diam-diam, mungkin di matanya, dia tidak pernah menganggapku sebagai target. Luo Feng, suara-suara bergema, menyebabkan Luo Feng yang tenggelam dalam pikirannya terbangun. Dia mendongak dan melihat seorang pria kurus, bersama dengan seorang pria berambut pendek emas yang tinggi dan kokoh berjalan mendekat. Pria kurus itu tersenyum, Luo Feng, ini adalah Tuan Bendi, kapten kepala dari kelompok besar kedua Gunung Tiga Kapak Tim. Luo Feng terkejut, pria berambut pendek keemasan di hadapannya memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Tuan Bendi, Luo Feng membungkuk, di sampingnya, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu juga membungkuk. Sebelum mereka tiba, dengan mengandalkan pemindaian Babata, mereka sudah tahu. Di markas sekutu ini dengan total sekitar 480.000 orang, ada 6 tingkat alam semesta. Jelas bahwa pertempuran brutal selama 1,5 bulan yang panjang, kehilangan lebih dari 1 juta prajurit tingkat bintang 9 telah memaksa keluar 6 terobosan tingkat alam semesta. Di antaranya, faksi Gunung Tiga Kapak memiliki 2 pejuang tingkat alam semesta. Luo Feng, Tuan Mingyu telah menyebutkan Anda sebelumnya kepada saya. Pria tinggi dan tegap berambut emas itu tersenyum saat dia melihat Luo Feng dan timnya. Luo Feng berkata dengan lembut, namun, jika tebakanku tidak salah, seharusnya ada tim yang ditempatkan di pintu keluar dunia di dalam dunia. Saat tim kecil manapun keluar, mereka pasti akan dibunuh dan dirampok. Hanya dengan mengikuti tim besar seseorang bisa keluar.
Luo Feng sangat jelas tentang hal ini. Bagaimana dengan Brolin? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Seluruh percampuran dengan faksi Gunung Tiga Kapak dan kembali ke bintang Changlan, Luo Feng tidak pernah berpikir untuk bertindak sendiri. Dia akan mengikuti faksi dan kelompok besar. Kemanapun mereka pergi dan ditempatkan, dia akan mengikuti. Ketika mereka meninggalkan dunia di dalam dunia, dia juga secara alami akan pergi bersama mereka. Aku tidak percaya dia akan berani bergerak ketika aku berada di dalam faksi ini. Luo Feng berpikir diam-diam, mungkin di matanya, dia tidak pernah menganggapku sebagai target. Luo Feng, suara-suara bergema, menyebabkan Luo Feng yang tenggelam dalam pikirannya terbangun. Dia mendongak dan melihat seorang pria kurus, bersama dengan seorang pria berambut pendek emas yang tinggi dan kokoh berjalan mendekat. Pria kurus itu tersenyum, Luo Feng, ini adalah Tuan Bendi, kapten kepala dari kelompok besar kedua Gunung Tiga Kapak Tim. Luo Feng terkejut, pria berambut pendek keemasan di hadapannya memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Tuan Bendi, Luo Feng membungkuk, di sampingnya, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu juga membungkuk. Sebelum mereka tiba, dengan mengandalkan pemindaian Babata, mereka sudah tahu, di markas sekutu ini dengan total sekitar 480.000 orang, ada 6 tingkat alam semesta. Jelas bahwa pertempuran brutal selama 1,5 bulan yang panjang, kehilangan lebih dari 1 juta prajurit tingkat bintang 9 telah memaksa keluar 6 terobosan tingkat alam semesta. Di antaranya, faksi Gunung Tiga Kapak memiliki 2 pejuang tingkat alam semesta. Luo Feng, Tuan Mingyu telah menyebutkan Anda sebelumnya kepada saya. Pria tinggi dan tegap berambut emas itu tersenyum saat dia melihat Luo Feng dan timnya, bersama dengan seorang pria tinggi dan tegap berambut pendek keemasan berjalan mendekat. Pria kurus itu tersenyum, Luo Feng, ini adalah Tuan Bendi, kapten kepala tim besar kedua Gunung Tiga Kapak. Luo Feng terkejut, pria berambut pendek keemasan di hadapannya memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada orang lain. Tuan Bendi, Luo Feng membungkuk, di sampingnya, Hong, Dewa Petir dan Ao Gu juga membungkuk. Sebelum mereka tiba, dengan mengandalkan pemindaian Babata, mereka sudah tahu, di markas sekutu ini dengan total sekitar 480.000 orang, ada 6 tingkat alam semesta. Jelas bahwa pertempuran brutal selama 1,5 bulan yang panjang, kehilangan lebih dari 1 juta prajurit tingkat bintang 9 telah memaksa keluar 6 terobosan tingkat alam semesta. Di antaranya, faksi Gunung Tiga Kapak memiliki 2 pejuang tingkat alam semesta. Luo Feng, Tuan Mingyu telah menyebutkan Anda sebelumnya kepada saya. Pria tinggi dan tegap berambut keemasan itu tersenyum saat dia melihat Luo Feng dan timnya, bersama dengan seorang pria tinggi dan tegap berambut pendek keemasan berjalan mendekat. Pria kurus itu tersenyum, Luo Feng, ini adalah Tuan Bendi, kapten kepala tim besar kedua Gunung Tiga Kapak. Luo Feng terkejut. Pria berambut pendek keemasan di hadapannya memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada orang lain. Tuan Bendi, Luo Feng membungkuk, di sampingnya, Hong, Dewa Petir dan Ao Gu juga membungkuk. Sebelum mereka tiba, dengan mengandalkan pemindaian Babata, mereka sudah tahu, di markas sekutu ini dengan total sekitar 480.000 orang, ada 6 tingkat alam semesta. Jelas bahwa pertempuran brutal selama 1,5 bulan yang panjang, kehilangan lebih dari 1 juta prajurit tingkat bintang 9 telah memaksa keluar 6 terobosan tingkat alam semesta. Di antaranya, faksi Gunung Tiga Kapak memiliki 2 pejuang tingkat alam semesta. Luo Feng, Tuan Mingyu telah menyebutkan Anda sebelumnya kepada saya. Pria tinggi dan tegap berambut keemasan itu tersenyum saat dia melihat Luo Feng dan timnya. Bukankah kalian adalah pasukan 5 orang? Kapten Bendi melihat ke arah kelompok Luo Feng yang beranggotakan 4 orang. Sebagai salah satu dari 2 petarung tingkat alam semesta di dunia dalam dunia, Bendi memiliki akses ke banyak informasi terperinci. Kami memang, tetapi salah satu anggota pasukan kami tewas, desah Luo Feng. Dibunuh oleh siapa? Bendi mengerutkan kening. Salah satu orang di bawah Pangeran ke-9. Luo Feng tidak dalam suasana hati yang baik. Meskipun Tainan He adalah seorang budak, tidak ada budak di bumi. Jadi Luo Feng tidak secara tidak sadar memperlakukan budaknya sebagai barang, dan malah memperlakukan mereka seperti pengawal. Jadi kematian Tainan He membuat Luo Feng bersyukur atas jasa Tainan He dan juga marah pada Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, Bendi menggelengkan kepalanya, kalau begitu kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Terlalu banyak orang yang telah tewas di tangan anak buahnya. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Jika kalian bisa selamat, Tuan Mingyu pasti akan sangat senang. Bendi tersenyum, sebagai pengingat, aku juga di bawah Tuan Mingyu. Oh, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir sangat terkejut. Sebagai kepala dari 4 organisasi, Gunung Tiga Kapak memiliki banyak penguasa sektor dan penguasa domain. Mingyu, bukanlah elit di Gunung Tiga Kapak, namun salah satu dari 2 petarung tingkat alam semesta yang muncul dalam kelompok Gunung Tiga Kapak berada di bawah Mingyu. Jadi Kapten Bendi juga berada di bawah Tuan Mingyu. Luo Feng menunjukkan wajah gembira. Haha, saat kita meninggalkan dunia dalam dunia dan kembali ke bintang Changlan, kalian ikut aku untuk menemui Tuan Mingyu bersama-sama. Bendi tersenyum. Jika bukan karena atasan mereka yang sama, Tuan Mingyu, Bendi tidak akan secara pribadi datang menyapa kelompok Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng tersenyum saat menjawab. Bendi kemudian pergi. Sebagai petinggi kelompok Gunung Tiga Kapak, ada banyak hal yang harus dihadapi Bendi. Meskipun sudah larut malam, orang-orang yang mengenakan seragam tempur dan helm sering terlihat memasuki kastil Guntur di tengah. Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur memandang kastil Guntur di tengah dari jauh di antara kerumunan. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, apa yang kalian persiapkan untuk ditukar? Kata Luo Feng melalui kekuatan spiritualnya. Senjata rel kelas D6 dan buku petunjuk Guntur, kata Dewa Guntur. Baiklah, Luo Feng tersenyum. Beginilah rasanya menjadi kaya, beli saja apapun yang kau inginkan. Kakak laki-laki, bagaimana denganmu? Luo Feng melihat ke arah Hong. Sepertinya tidak banyak hal yang bermanfaat bagiku. Jika masih ada buah kehidupan yang tersisa, bantu aku membelinya. Juga, jika masih ada hati bintang yang tersisa, belikan aku juga. Itu saja untuk saat ini, kata Hong. Mengerti? Luo Feng mengangguk, lalu tersenyum. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saya akan menggunakan batu petir yang tersisa untuk ditukar dengan harta karun. Lainnya, harta karun tersebut juga melambangkan kekayaan yang sangat besar. Setelah kita pergi, kita bisa menggunakan kekayaan yang sangat banyak itu untuk ditukar dengan beberapa hal yang benar-benar kita butuhkan. Baiklah, Hong tersenyum. Tirdi, lakukan apa yang kau mau, karena kaulah yang mendapatkan semua batu ini, Dewa Petir mencibir. Kakakmu dan aku hanya memanfaatkanmu. Luo Feng tidak terburu-buru untuk segera menukar. Dia pertama-tama mengamati dalam diam. Memang ada beberapa orang yang memasuki kastil petir. Namun, 99% dari mereka mungkin hanya umpan untuk membingungkan orang lain. Malam perlahan berlalu, dan secercah cahaya muncul di dunia dalam dunia. Angin dingin bertiup melintasi dataran. Luo Feng, yang mengenakan seragam tempur paduan sambil mengenakan helm dan memiliki bilah paduan di punggungnya seperti setiap petualang alam semesta lainnya langsung menuju kastil petir. Dia akan pergi ke kastil kuno. Apakah dia umpan, atau benar-benar akan menukar sesuatu? Siapa yang peduli jika dia benar-benar akan melakukan transaksi? Cepatlah dan laporkan ini kepada Tuan. Kapten dari regu 4 orang itu pergi ke kastil kuno. Ya, para petualang yang bertugas mengawasi di bawah Pangeran ke-9 segera melaporkan informasi ini. Luo Feng tidak tahu apa-apa tentang ini. Namun, bahkan jika dia tahu, Luo Feng hanya akan tertawa tanpa peduli. Sebagai bagian dari pasukan Tiga Kapak, Luo Feng benar-benar tidak takut pada apapun. Sementara sejumlah besar orang di bawah aliansi menonton, Luo Feng melangkah ke gerbang kastil. Kastil Guntur, sebuah ruangan kuno yang suram dan dingin. Luo Feng diam-diam berdiri di sana. Aku ingin melakukan transaksi, teriak Luo Feng. Tunggu sebentar, nak, sebuah suara rendah bergema di sekitar ruangan kuno. Ada banyak orang yang melakukan transaksi 2 hari ini, jadi aku agak sibuk. Biarkan aku selesaikan dengan yang ini dulu. Luo Feng terkejut ketika mendengar ini. Ai yang hidup itu sedang berurusan dengan orang lain. Wah, itu kotor, teriak Babata. Ada apa? Tanya Luo Feng. Ai yang hidup ini benar-benar orang yang kacau dan jahat, kata Babata dengan marah. Meskipun ada banyak orang dari aliansi yang memasuki istana, hanya ada 1 orang setiap beberapa menit. Dan saat itulah banyak orang yang masuk. Bukankah Ai yang hidup itu memberitahumu secara langsung, bahwa orang di hadapanmu sebenarnya sedang melakukan transaksi? Luo Feng sangat terkejut. Kau tidak memiliki kekuatan atau wewenang.
Tetapi jika kau memiliki wewenang dan menjadi pemimpin tim yang besar, apa yang akan kau lakukan? Tanya Babata. Aku akan mengatur agar orang-orang mengawasinya. Setelah dia meninggalkan wilayah aliansi, aku akan bergerak. Mata Luo Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dimengerti, dia mengerti. Jadi ya, AI hidup ini memang jahat. Sebagai AI hidup, tidak bisakah dia memprediksi konsekuensi dari setiap kata yang dia ucapkan? Kemampuan komputasinya luar biasa, jadi dia tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Yang berarti, dia melakukan ini dengan sengaja. Hanya ada satu alasan dia melakukan ini, untuk membuat kalian saling membunuh. AI hidup ini benar-benar jahat. Babata sangat marah. Luo Feng juga sedikit marah. Jika tebakan mereka benar, maka AI hidup di kastil kuno ini mungkin adalah alasan mengapa Pangeran ke-9 Brolin mengatur orang untuk mengejar mereka. Jika tidak ada penjelasan lain, mengapa Pangeran ke-9 yang agung hanya mengejar kelompok Luo Feng dan bukan kelompok lain. Suara langkah kaki terdengar dari lorong. Seorang pria tua gemuk berjanggut putih tersenyum saat dia masuk. Ada lapisan cahaya di sekitar tubuhnya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda hampir tidak dapat menemukan bahwa lelaki tua berjanggut putih ini bukanlah orang sungguhan, tetapi makhluk yang terbuat dari energi. Tuan Wu, meskipun Luo Feng sedikit marah di dalam hatinya, dia tampak sangat sopan di permukaan. Bertarung melawan AI hidup yang kacau, yang telah kesepian selama puluhan ribu tahun adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Hei, nak, ini kedua kalinya kita bertemu bukan? Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum, sepertinya panenmu berjalan dengan baik. Katakan padaku, apa yang ingin kau tukarkan? Satu buah kehidupan, kata Luo Feng. Kau menukarkan satu buah kehidupan terakhir kali dan kau masih menginginkan satu lagi. Lelaki tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng dengan heran. Ya, angguk Luo Feng. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Semua buah kehidupan yang kumiliki telah habis, tidak ada satu pun yang tersisa. Tidak ada satu pun yang tersisa. Luo Feng membeku. Ya, batu guntur melambangkan harta karun, tetapi itu tidak berarti, batu guntur, benar-benar dapat memberimu harta karun yang kau inginkan. Karena harta karun di sini terbatas. Seperti bahkan jika Pangeran ke-9, Brolin mendapatkan banyak batu guntur nanti, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kata sandi ketiga untuk bola kristal warisan. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan hati bintang, kata Luo Feng. Tidak ada yang tersisa juga, lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Apa, tidak ada? Kalau begitu, setidaknya harus ada senjata rel kelas D6 yang tersisa. Luo Feng menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Senjata rel D6 tidak begitu berguna bagi penguasa sektor dan penguasa domain. Jadi kemungkinan seseorang menukarnya cukup rendah. Dan, bahkan ada total 3 senjata rel kelas D6 yang tersedia. Tidak ada yang tersisa juga, lelaki tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Pada hari pertama, satu orang menukar ketiga senjata rel kelas D6 ini sekaligus. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, tidak ada itu, tidak ada ini, tidak ada apa-apa. Tuan Wu, harta apa yang masih tersisa? Luo Feng menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Masih ada 63 harta yang tersisa, lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Karena kau tampak baik, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan kepalanya. Dalam sekejap, sinar energi berkumpul di sekelilingnya dan membentuk layar. Di layar itu ada daftar harta yang dengan jelas menunjukkan berapa banyak dari setiap harta yang tersisa. Nomor 1 rekening bank untuk seluruh bola kristal warisan manual instruksi spasial 3 akun, stok, tidak ada. Nomor 2 rekening bank guru, stok, tidak ada. Nomor 3 ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain, 1 porsi. Nomor 18 set manual instruksi guntur, 6 manual dalam 1 set, stok, 5. Nomor 68 senjata energi genetik level 5, roda api, stok, tidak ada. Luo Feng melihat ini daftar dan menarik napas dalam-dalam. Astaga, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Daftar panjang, tidak ada, membuat hati seseorang menjadi dingin. Nak, apa itu? Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng, namun, Luo Feng berada dalam dilema. Mana yang harus dia pilih? Luo Feng,
Apa yang membuatmu begitu bingung? Bodoh. Suara Babata terngiang di benaknya. Kau menginginkan hati bintang. Tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Kau menginginkan buah kehidupan. Itu juga tersedia di alam semesta. Selama kau memiliki cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, kau dapat membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus kau lakukan adalah menukarnya dengan yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili sejumlah besar kekayaan. Tidak bisakah kau membeli apa yang kau inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang sangat sederhana, namun pikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah barang-barang yang lebih berharga, jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang-barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya. Dan set buku petunjuk guntur itu, aku ingin kelima set sisanya. Luo Feng kaya. Orang tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu guntur yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu guntur. Orang tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng, harta apa yang masih tersisa. Luo Feng menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Masih ada 63 harta yang tersisa. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Karena kau tampak baik, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan kepalanya. Dalam sekejap, sinar energi berkumpul di sekelilingnya dan membentuk layar. Di layar itu ada daftar harta yang dengan jelas menampilkan berapa banyak dari setiap harta yang tersisa. 0. 1 rekening bank untuk seluruh bola kristal warisan manual instruksi spasial, 3 akun, stok, tidak ada. 0. 2 rekening bank guru, stok, tidak ada. 0. 3 ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain, 1 porsi. 0. 18 set manual instruksi guntur, 6 manual dalam 1 set, stok, 5. 0. 68 senjata energi genetik level 5, roda api, stok, tidak ada. Luo Feng melihat daftar ini dan menarik napas dalam-dalam. Astaga, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Daftar panjang, tidak ada, membuat hati seseorang menjadi dingin. Nak, apa itu? Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Namun, Luo Feng masih dalam dilema. Mana yang harus dia pilih? Luo Feng, apa yang membuatmu bingung? Bodoh. Suara Babata terngiang di benaknya. Kau menginginkan hati bintang. Tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Kau menginginkan buah kehidupan. Itu juga tersedia di alam semesta. Selama kau memiliki cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, kau dapat membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus kau lakukan adalah menukarnya dengan yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili sejumlah besar kekayaan. Tidak bisakah kau membeli apa yang kau inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang sangat sederhana, namun pikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah barang-barang yang lebih berharga. Jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang-barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya, dan set buku petunjuk guntur itu, aku ingin kelima set sisanya. Luo Feng kaya. Orang tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu guntur yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu guntur. Orang tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng, harta apa yang masih tersisa. Luo Feng menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Masih ada 63 harta yang tersisa. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Karena kau tampak baik, aku tidak akan membuang-buang waktumu. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan kepalanya. Dalam sekejap, sinar energi berkumpul di sekelilingnya dan membentuk layar. Di layar itu ada daftar harta yang dengan jelas menampilkan berapa banyak dari setiap harta yang tersisa.
No. 1 rekening bank untuk seluruh bola kristal warisan manual instruksi spasial, 3 akun, stok, tidak ada. No. 2 rekening bank guru, stok, tidak ada. No. 3 ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain, 1 porsi. No. 18 set manual instruksi guntur, 6 manual dalam 1 set, stok, 5. No. 68 senjata energi genetik level 5, roda api, stok, tidak ada. Luo Feng melihat daftar ini dan menarik napas dalam-dalam. Astaga, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Daftar panjang, tidak ada, membuat hati seseorang menjadi dingin. Nak, apa itu? Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Namun, Luo Feng masih dalam dilema. Mana yang harus dia pilih? Luo Feng, apa yang membuatmu bingung? Bodoh. Suara Babata terngiang di benaknya. Kau menginginkan hati bintang, tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Kau menginginkan buah kehidupan, itu juga tersedia di alam semesta. Selama kau memiliki cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, kau dapat membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus kau lakukan adalah menukarnya dengan yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili sejumlah besar kekayaan. Tidak bisakah kau membeli apa yang kau inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang sangat sederhana, namun pikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah barang-barang yang lebih berharga, jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang-barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya, dan set buku petunjuk guntur itu. Aku ingin kelima set sisanya, Luo Feng kaya. Orang tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu guntur yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu guntur. Orang tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng. Di layar ada daftar harta karun yang dengan jelas menampilkan berapa banyak harta karun yang tersisa. No. 1 rekening bank untuk seluruh bola kristal warisan buku petunjuk spasial, 3 rekening, stok, tidak ada. No. 2 rekening bank guru, stok, tidak ada. No. 3 ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain, 1 porsi. No. 18 set buku petunjuk guntur, 6 buku petunjuk dalam 1 set, stok, 5. No. 68 senjata energi genetik level 5, roda api, stok, tidak ada. Luo Feng melihat daftar ini dan menarik napas dalam-dalam. Astaga, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Daftar panjang, tidak ada, membuat hati seseorang menjadi dingin. Nak, apa itu? Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Namun, Luo Feng masih dalam dilema. Mana yang harus dia pilih? Luo Feng, apa yang membuatmu begitu bingung? Bodoh. Suara Babata terngiang di benaknya. Kau ingin hati yang terbuat dari bintang. Tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Anda menginginkan buah kehidupan. Itu juga tersedia di alam semesta. Selama Anda memiliki cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, Anda dapat membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus Anda lakukan adalah menukarnya dengan yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili sejumlah besar kekayaan. Tidak bisakah kau membeli apa yang kau inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang sangat sederhana, namun pikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah yang paling berharga, jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang-barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya, dan set buku petunjuk guntur itu, aku ingin kelima set sisanya, Luo Feng kaya. Pria tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu guntur yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu guntur. Pria tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng.
di layar ada daftar harta karun yang dengan jelas menampilkan berapa banyak harta karun yang tersisa. No. 1 rekening bank untuk seluruh bola kristal warisan buku petunjuk spasial, 3 rekening, stok, tidak ada. No. 2 rekening bank guru, stok, tidak ada. No. 3 ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain, 1 porsi. No. 18 set buku petunjuk guntur, 6 buku petunjuk dalam 1 set, stok, 5. No. 68 senjata energi genetik level 5, roda api, stok, tidak ada. Luo Feng melihat daftar ini dan menarik napas dalam-dalam. Astaga, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Daftar panjang, tidak ada, membuat hati seseorang menjadi dingin. Nak, apa itu? Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum sambil menatap Luo Feng. Namun, Luo Feng masih dalam dilema. Mana yang harus dia pilih? Luo Feng, apa yang membuatmu begitu bingung? Bodoh. Suara Babata terngiang di benaknya. Kau ingin hati yang terbuat dari bintang. Tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Anda menginginkan buah kehidupan. Itu juga tersedia di alam semesta. Selama Anda memiliki cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, Anda dapat membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus Anda lakukan adalah menukarnya dengan yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili sejumlah besar kekayaan. Tidak bisakah kau membeli apa yang kau inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang sangat sederhana, namun pikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah yang paling berharga, jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang-barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya, dan set buku petunjuk guntur itu. Aku ingin kelima set sisanya, Luo Feng kaya. Pria tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu guntur yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu guntur. Pria tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng, mana yang harus dipilihnya. Luo Feng, apa yang membuatmu bingung? Bodoh. Suara Babata terngiang di benaknya. Kau ingin hati bintang. Tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Kau ingin buah kehidupan. Itu juga tersedia di alam semesta. Selama kau punya cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, kau bisa membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus kau lakukan adalah menukarnya dengan yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili sejumlah besar kekayaan. Tidak bisakah kau membeli apa yang kau inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang sangat sederhana, namun pikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah barang-barang yang lebih berharga, jadi belilah ini. Babata memberitahu Luo Feng barang-barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi. Dengan pikiran mereka, itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya, dan set buku petunjuk guntur itu, aku ingin kelima set sisanya, Luo Feng kaya. Orang tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu guntur yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu guntur. Orang tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng, mana yang harus dipilihnya. Luo Feng, apa yang membuatmu bingung? Bodoh. Suara Babata terngiang di benaknya. Kau ingin hati bintang. Tidak ada di sini, tetapi tersedia di alam semesta. Kau ingin buah kehidupan. Itu juga tersedia di alam semesta. Selama kau punya cukup kekayaan dan koneksi yang tepat, kau bisa membelinya. Jadi, tidak perlu bingung. Yang harus kau lakukan adalah menukarnya dengan yang lebih berharga dari daftar ini. Harta karun ini mewakili sejumlah besar kekayaan. Tidak bisakah kau membeli apa yang kau inginkan di alam semesta nanti? Kata Babata. Luo Feng tertawa. Ide yang sangat sederhana, namun pikirannya terbatas pada daftar di depannya. Ini adalah barang-barang yang lebih berharga,
jadi belilah ini, Babata memberitahu Luo Feng barang-barang mana yang harus dibeli saat mereka berkomunikasi dengan pikiran mereka. Itu, dan itu, dan itu, aku ingin semuanya, dan set buku petunjuk guntur itu, aku ingin kelima set sisanya, Luo Feng kaya. Orang tua berjanggut putih itu tercengang. Karena mereka yang memiliki banyak batu guntur membeli apa yang mereka butuhkan di awal. Menjelang akhir, mereka yang datang untuk bertukar tidak memiliki banyak batu guntur. Namun, Luo Feng menginginkan begitu banyak barang sekaligus. Jumlah batu guntur yang dibutuhkan cukup banyak. Itu akan menjadi total 9,02 juta batu guntur. Orang tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng, 02 juta batu petir. Lelaki tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng, 02 juta batu petir. Lelaki tua berjanggut putih itu menatap Luo Feng awalnya. Para pemimpin organisasi, seperti Pangeran ke-9, membawa jutaan dan puluhan juta batu petir untuk dipertukarkan di kastil petir. Ini tidak aneh, namun, kemudian, karena mereka yang memiliki batu petir telah menukarnya sejak lama, hampir tidak ada transaksi besar yang muncul. Tuan Wu, ini 9,02 juta batu petir, dengan jentikan tangannya, sebuah cincin penyimpanan spasial muncul. Pria tua berjanggut putih dan gemuk itu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dengan gerakan cepat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke arah Luo Feng. Nak, kamu semakin mengejutkanku. Sepertinya kamu tidak memiliki banyak otoritas dalam aliansi. Dengan pertukaranmu sebelumnya, jumlah total batu petir yang kamu gunakan melebihi 10 juta. Keberuntungan, Luo Feng tersenyum. Keberuntungan tidak dapat menjelaskan beberapa hal. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum dan berhenti berbicara di sana. Dengan jentikan tangannya, segala macam dan jenis harta karun mulai melayang di ruangan kuno itu. Semua jenis hukum sumber unsur alam semesta terpancar di sekitarnya. Ada beberapa senjata genetik dan senjata spiritual tingkat 5. Ukiran yang sangat rumit pada benda-benda itu mirip dengan ukiran alami pada binatang bertanduk emas. Aura tebal dari hukum sumber unsur membuat Luo Feng menahan napas. Setiap benda adalah harta karun yang berharga. Setiap benda dapat ditukar dengan puluhan ribu planet kehidupan, beberapa bahkan dapat ditukar dengan ratusan ribu planet kehidupan. Semua harta karun ini jika digabungkan jauh melebihi harga sebuah galaksi. Harta karun itu lebih berharga daripada semua harta milik seorang petarung yang baru saja melangkah ke level penguasa sektor. Wow, saat Luo Feng melihat semua harta karun berharga yang melayang di depannya, detak jantungnya tak dapat dicegah untuk bertambah cepat, darahnya mendidih. Aku akan menaruh semua harta karun ini di cincin penyimpanan spasial ini. Lelaki tua berjanggut putih itu melemparkan cincin penyimpanan spasial kepada Luo Feng. Oke, Luo Feng mengambilnya dan memeriksa harta karun di dalamnya. Dia kemudian mengerutkan kening. Tuan Wu, bagaimana dengan 5 set buku petunjuk guntur? 5 set buku petunjuk guntur disimpan dalam 5 komputer kuantum mini ini. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum. Terima kasih, Tuan Wu. Aku akan pergi sekarang. Luo Feng menyapa dan kemudian pergi. Di dataran yang luas, jumlah orang dalam aliansi itu melebihi 5 juta. Jelas, regu lain di daerah luar sedang kembali. Setelah pertukarannya yang berhasil, Luo Feng meninggalkan kastil kuno dengan suasana hati yang baik dan kembali ke daerah Gunung Tiga Kapak. Kakak ketiga, Dewa Guntur melihat Luo Feng dan melambaikan tangannya. Datang, Luo Feng datang dengan senyum di wajahnya. Bagaimana hasilnya? Ada sedikit harapan di mata Hong saat dia bertanya dengan hati-hati melalui energi genetiknya. Kita terlalu lambat, semua barang bagus telah diambil. Apakah senapan rel D6, buah kehidupan, atau jantung bintang? Semua harta karun legendaris ini telah hilang, jawab Luo Feng melalui kekuatan spiritualnya. Dia harus berhati-hati, karena ada banyak orang lain dari Gunung Tiga Kapak di sekitarnya. Mereka semua telah pergi. Hong dan Dewa Petir membeku. Ya, dari semua yang kau inginkan, aku hanya mendapatkan 5 set buku petunjuk petir. Luo Feng tersenyum sambil menatap Dewa Petir. Kakak kedua, buku petunjuk petir ini adalah buku petunjuk penguasa sektor Kabu. Buku petunjuk petir ini tidak begitu berharga dibandingkan dengan harta karun lainnya. Karena penguasa sektor Kabu, bagaimanapun juga, hanyalah seorang penguasa sektor. Teknik yang diciptakannya tidak mungkin sekuat itu dibandingkan dengan kristal warisan. Jika itu adalah buku petunjuk makhluk abadi, maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar.
Luo Feng menerima warisan dari Sekte Planet Yunmo, yang jauh lebih kuat daripada buku petunjuk petir itu. Tentu saja di jalur petir, Sekte Planet Yunmo mungkin sedikit lebih lemah, karena Sekte Planet Yunmo berfokus pada jalur pembaca roh. Haha, coba kulihat, Dewa Petir tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, karena dia berlatih jalur petir. Jangan terburu-buru, teriak Hong melalui energi genetiknya, ada banyak orang yang mengawasi kita. Jika seseorang mengetahuinya, mungkin akan ada masalah. Kau dapat perlahan-lahan membaca buku petunjuk itu setelah kita meninggalkan dunia petir. Juga, tidak mungkin kau bisa menghabiskannya dalam waktu singkat. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkan kakak. Pikiran Dewa Petir menjadi jernih. Kakak kedua, Luo Feng melanjutkan, meskipun aku sudah selesai menukar, aku masih punya 60.000 batu petir di sini. Kau masih punya banyak. Hong dan Dewa Petir membeku. Hong menjawab, batu-batu petir ini tidak boleh terbuang sia-sia. Karena kau tidak bisa menukarnya, jual saja dengan cepat. Setelah kita meninggalkan dunia dalam dunia, batu-batu petir ini tidak ada nilainya. Saat ini di aliansi, masih ada orang yang membeli batu-batu petir. Meskipun harganya tidak setinggi di awal, kita harus tetap mencoba mencari harga terbaik yang memungkinkan, kata Luo Feng melalui kekuatan spiritualnya. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, mari kita cari orang-orang yang membeli batu petir di aliansi selama beberapa hari dan bicara dengan mereka untuk melihat berapa banyak yang bisa kita jual. Baiklah, Hong dan Dewa Petir mengangguk. Dalam beberapa hari berikutnya, ukuran pasukan di dataran terus meningkat. Sementara itu, Luo Feng berhasil menjual 60.000 batu petir dalam beberapa bagian, karena bahkan mereka yang membelinya tidak dapat menelan begitu banyak batu petir sekaligus. Karena tidak banyak harta yang tersisa di kastil, jadi nilai tukar batu petir turun drastis. 60.000 batu petir, beberapa laku keras dan beberapa tidak. Harga rata-rata sekitar 80 meter kubik kristal alam semesta untuk satu batu petir, dengan total 5 juta meter kubik kristal alam semesta. Jika Anda menambahkan kristal alam semesta yang diterima tanaman merambat kontak awan dari pencurian dan penyergapan dan juga kristal alam semesta yang digali Luo Feng dan pasukannya, maka mereka memiliki total 6,8 juta meter kubik kristal alam semesta, 6,8 juta meter kubik kristal alam semesta, yang berarti 6,8 miliar koin alam semesta. Haha, bahkan keluarga Nuolan San mungkin tidak memiliki sebanyak itu, Dewa Petir sangat senang. Tenanglah, ini baru permulaan, Hong tersenyum sambil berkata melalui energi genetiknya, harta karun itu adalah bagian utamanya. Tentu saja aku mengerti itu, Dewa Petir tersenyum. Luo Feng juga sangat senang. Secara teori, hanya organisasi besar yang seharusnya bisa mendapatkan harta karun berharga di dunia dalam dunia. Namun, berkat pemindai presisinya, penggalian pertamanya menghasilkan lebih dari 1 juta batu petir. Dengan itu, dia berhasil mendapatkan buah kehidupan untuk mengembangkan tanaman merambat kontak awannya secara besar-besaran. Dengan tanaman merambat kontak awan yang telah berevolusi dan babata, mereka memulai pencurian besar mereka. Dalam hal keuntungan, banyak regu yang terdiri dari 10.000 orang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan regu Luo Feng. Hanya tim raksasa seperti aliansi di bawah Pangeran ke-9, Brolin yang memperoleh lebih dari regu Luo Feng. Namun, harta karun yang benar-benar berharga seperti 3 akun kristal warisan, katasan di rekening bank penguasa sektor, dan ramuan evolusi garis keturunan tingkat penguasa domain, dari 10 harta karun berharga teratas, Luo Feng hanya mendapatkan 1 dari 3 buah kehidupan. Sedangkan sisanya, dia tidak mendapatkan 1 pun. Hari kelima setelah Luo Feng selesai bertukar. Di dataran, hampir 600.000 pasukan aliansi besar berkumpul di sekitar kastil. Cahaya putih tersebar di seluruh daratan. Haha, anak-anak kecil, di atas kastil petir, muncul sosok lelaki tua berjanggut putih. Lelaki tua berjanggut putih itu melayang di atas kastil sambil melihat ke arah pasukan aliansi di sekitarnya. Ia berbicara sambil tersenyum, baru saja, transaksi harta karun terakhir telah selesai. Sampai sekarang, semua 312 harta karun yang kumiliki telah ditukar oleh kalian semua. Sekarang, pertukaran selesai. Gemuruh gelombang pintu-pintu kastil kuno mulai menutup secara otomatis perlahan. Namun, ratusan ribu orang di pasukan aliansi di sekitarnya membeku. Sudah berakhir,
Pertukaran sudah berakhir. Aku masih punya sisa batu petir. Aku juga masih punya beberapa, aku baru saja membeli beberapa batu petir. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tiba-tiba, banyak orang di aliansi menjadi jengkel. Beberapa dari mereka bahkan mulai meraung marah. Kepada para petarung tingkat bintang 9 ini, batu-batu petir yang mereka miliki melambangkan sejumlah kekayaan yang akan membuat mereka ngiler. Namun dalam sekejap mata, batu-batu petir itu berubah menjadi batu-batu yang tidak berguna. Begitu tidak dapat ditukarkan lagi, batu-batu petir itu tidak lagi bernilai. Sebagian orang marah, sebagian orang berteriak, dan sebagian lagi kegirangan. Tidak peduli apapun, harta karun di dunia dalam dunia telah berakhir. Aku yakin masih ada lebih banyak harta karun di kastil itu. Dewa petir melihat ke arah kastil. Bahkan jika ada, itu bukan milik kita. Hong mengeluarkan senyum langka, sebuah kastil yang ditinggalkan oleh seorang penguasa sektor pasti tidak akan runtuh semudah itu. Perjalanan kita di dunia dalam dunia berakhir. Luo Feng juga tersenyum. Tiba-tiba, seorang utusan yang tidak terlalu jauh berteriak, Luo Feng, aku datang untuk memberitahumu bahwa pertukaran harta karun di sini sudah berakhir. Sebentar lagi, pasukan Gunung Tiga Kapak kita akan berangkat. Kita akan meninggalkan dunia dalam dunia dan menuju dunia petir. Dari dunia petir, kita akan kembali ke bintang Changlan. Dimengerti, teriak Luo Feng sebagai balasan. Juga, meskipun membunuh orang dilarang di aliansi, begitu kita pergi, setiap pasukan tidak lagi terikat oleh aturan, aliansi, jadi pertempuran masih bisa terjadi dalam perjalanan kembali. Harap berhati-hati dan jangan terpisah dari kelompok utama, kata, dimengerti, terima kasih, Luo Feng dan kelompoknya tersenyum saat menjawab. Mereka sudah tahu tentang ini sejak lama. Aturan yang disebut, dilarang membunuh di wilayah aliansi, ada agar setiap regu dapat dengan aman bertukar harta karun. Setelah waktu pertukaran berakhir dan setiap organisasi kembali ke pihak mereka sendiri, beberapa regu telah menuai hadiah besar sementara yang lain hampir tidak mendapatkan apapun. Tidak akan aneh jika pasukan yang belum mendapatkan banyak uang untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencuri dari pasukan lain. Yah, kami akan mengikuti kelompok utama Gunung Tiga Kapak. Luo Feng tersenyum, pihak Gunung Tiga Kapak memiliki hampir 80.000 orang dan 2 petarung tingkat semesta, jadi sangat aman. Dan kami akan bersembunyi di belakang, Dewa Petir tersenyum, kami hanya pasukan yang beranggotakan 4 orang, dan identitas kami menunjukkan bahwa kami berada di bawah Lord Mingyu, jadi kami tidak perlu pergi ke garis depan. Memang, kelompok Gunung Tiga Kapak pertama yang memasuki dunia dalam dunia akan tetap berada di tengah-tengah kelompok utama. Dan kelompok utama tidak pernah berpikir untuk menggunakan pasukan 4 orang, karena kekuatan pasukan 4 orang terlalu lemah. Juga, ketika mereka mengikuti perintah dan bergerak dalam formasi, ribuan dan ribuan orang bergerak sekaligus. Regu 4 orang di tengah hanya akan menghalangi. Kelompok Kastil Naga Utara telah berangkat, di mata anggota aliansi lainnya. Sekelompok besar terbang ke langit sekaligus, mereka menghalangi langit dan matahari saat puluhan ribu orang langsung menuju ke kejauhan. Gunung Tiga Kapak, semua orang patuhi perintahku berangkat. Suara rendah terdengar dari gorila buas di inti kelompok utama Gunung Tiga Kapak saat bergema di telinga setiap orang. Dan di pasukan besar, Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu secara alami menjadi bagian darinya. Sudah waktunya berangkat, kelompok Luo Feng yang beranggotakan 4 orang, seperti yang lainnya, terbang ke langit pada saat yang sama. Pasukan besar yang hampir berjumlah 80.000 orang melebihi ukuran pasukan Kastil Naga Utara sedikit banyak, pemandangan macam apa yang terlihat dari 80.000 orang yang terbang ke langit sekaligus. Seolah-olah awan yang sangat besar menutupi seluruh langit. Seluruh dataran menjadi hitam. Pasukan berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menuju ke kejauhan pangkalan sekutu. Pangeran ke-9 Brolin melirik pasukan besar Gunung Tiga Kapak yang terbang ke kejauhan. Yang mulia, seorang pengawal di sampingnya berbicara, apakah kita masih tidak akan pergi? Jangan cemas, Brolin berkata dengan dingin, semuanya sudah kuputuskan. Ya, pengawal itu tidak berani berbicara lagi. Dalam benak Brolin, dia berpikir, haruskah aku memukul atau tidak? Kakek, kau sudah memberiku perintah. Sekarang kekuatan lain meninggalkan pangkalan sekutu, kita bisa memulai perang. Di alam semesta yang luas, jumlah misteri dan keajaiban tidak dapat diukur,
bentuk kehidupan darah dan daging memiliki ras manusia dan ras binatang, yang keduanya tidak terhitung jumlahnya. Bahkan ada bentuk kehidupan logam lainnya, bentuk kehidupan tumbuhan, makhluk energi, bentuk kehidupan air, terlalu banyak bentuk makhluk hidup, dan dalam hal tempat-tempat berbahaya, bintang katai putih dan bintang neutron adalah yang paling rata-rata. Bahkan ada daerah yang lebih berbahaya di sekitarnya. Pada saat yang sama, ada barang-barang misterius lainnya yang dianggap sebagai harta karun. Harta karun ini memiliki pengaruh yang aneh pada makhluk hidup darah dan daging, beberapa yang lain memiliki pengaruh yang lain pada makhluk hidup yang lain. Di alam semesta yang luas, ada sebuah ladang bintang Gunung Naga Hitam, dan di dalamnya, bintang Changlan dengan cepat menjadi titik pusat dari seluruh ladang bintang dalam sekejap mata, dengan banyak prajurit kuat yang datang dan mendarat di sana. Kota-kota di bintang Changlan sebagian besar dipisahkan menjadi kota kuno dan kota urban. Kota-kota kuno memiliki sejarah sejuta tahun yang tertanam di dalamnya, dan pangkalan aliansi tentara bayaran alam semesta berada di dalam kota kuno. Pencakar langit tertinggi di kota ini memiliki loteng dengan aula besar yang tingginya sekitar 8.600 meter, dan luasnya sekitar 1.000 meter persegi. Di dalam aula sebesar itu, terdapat 2 kursi kayu besar yang saling berhadapan. Di depan kursi-kursi itu terdapat teh dan cangkir. Kedua kursi itu saling berhadapan, masing-masing berisi 1 orang. Salah satu dari mereka berpenampilan cantik dan rupawan, hampir seperti dewa, dengan mata bagaikan kilat yang menelan dunia, seorang pejuang sejati, penguasa sektor Gunung Tiga Kapak, Jiang Tianchen. Di ujung lainnya, ada seorang lelaki tua botak dengan hidung mancung, matanya tampak aneh. Penguasa sektor Tanah Suci Gunung Naga Hitam, Hargrey. Di antara keduanya, bagian tengah dahi Jiang Tianchen memiliki tanda guntur sementara dahi Hargrey memiliki tanda S. Meskipun keduanya tidak melepaskan kekuatan apapun, seluruh aula besar itu masih berada di bawah tekanan energi guntur dan pengaruh energi S. Jiang Tianchen, syarat yang telah kau berikan, aku tidak dapat menyetujuinya. Suara Hargrey serak, seperti 2 pisau yang saling bergesekan. Kau akan berubah pikiran, Jiang Tianchen berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya termasuk dalam puncak keberadaan penguasa sektor, di bidang bintang Gunung Naga Hitam, mereka berdua berdiri tepat di puncak. Yang terkuat hanyalah makhluk abadi. Pangeran ke-9 Brolin adalah cucu Hargrey, karena kekuatan Hargrey, maka Pangeran ke-9 sendiri memiliki begitu banyak wewenang dan kekuasaan. Lagi pula, ada banyak pangeran di kekaisaran, banyak di antaranya yang ditakdirkan tidak akan pernah naik tahta dan tanpa banyak kekuasaan atau hak istimewa. Namun karena garis keturunan ibunya, Brolin memiliki lebih banyak kekuasaan. Aku hanya bisa menyetujui 6 dari mereka. Mata Hargrey serius, seolah-olah tatapannya menusuk lubang di angkasa. Jiang Tianchen, jika kau setuju, maka itu akan menjadi perayaan besar. Ada 9 syarat, tidak kurang satu pun. Jiang Tianchen menggelengkan kepalanya, jika kau setuju, aku akan memberikan kata sandi bola kristal warisan terakhir kepadamu. Hargrey merasa sulit untuk menahan amarah di wajahnya. Pada saat yang sama, di alam semesta virtual, Abu, mengenakan jubah panjang berwarna hitam, lelaki tua Hargrey dengan hidung mancung itu segera muncul di sebuah istana, di dalamnya, Brolin berdiri. Kakek, mata Brolin berbinar, haruskah aku bertindak atau tidak? Lebih lambat lagi dan kita mungkin tidak akan berhasil. Lakukan, perintah Hargrey, lakukan, gerakan melawan orang-orang Gunung Tiga Kapak, bunuh orang-orang terkemuka mereka dan curi komputer AI mereka. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan kode sandi terakhir dari mereka. Sejak memperoleh kode sandi dari Kastil Guntur, mereka secara alami menyimpannya di komputer AI, dan mentransfernya ke alam semesta virtual, memberitahu penguasa sektor mereka, Jiang Tianchen. Dimengerti, mata Brolin berbinar, dengan rasa kegembiraan dan kegilaan, kakek, santai saja. Hargrey mengusap kepala cucunya dengan penuh kasih. Brolin tampak sangat jinak, dia sangat jelas bahwa kekuatan dan hak istimewa tambahan apapun yang telah diperolehnya sebagai salah satu dari banyak pangeran berasal dari kakeknya ini. Bahkan dalam keluarga kerajaan, itu masih bergantung pada kekuasaan, dengan seorang penguasa sektor sebagai kakek, posisinya jelas berbeda. Dan setiap pangeran yang dapat mencapai level penguasa sektor dapat segera naik tahta, dunia dalam dunia, markas sekutu. Berangkat, dengan sebuah perintah, ada hampir 150.000 orang yang selamat dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam,
yang 60.000 di antaranya dapat dengan jelas mendengar Pangeran ke-9. Mengikuti perintahnya, 60.000 orang bangkit dan segera pergi, 60.000 orang terbang berdampingan. Setelah 2 hari terbang, mereka berhenti untuk beristirahat. Yang mulia, ini adalah 2.000 elit yang telah dipilih. Seorang pengawal berkata dengan hormat. Brolin menatap tim yang kuat sebanyak 2.000 orang di hadapannya. Baiklah, Brolin tersenyum, dengan lambaian tangannya, sebuah kapal alam semesta berbentuk cakram segera muncul di samping sebidang tanah kosong, benar. Cincin penyimpanannya cukup untuk memuat sebuah kapal semesta. Aturlah agar mereka memasuki kabin kapal, kabin paling bawah. Kata Bulu Olin. Ya, 8 pengawalnya segera memulai pengaturan, seluruh kapal dipisahkan menjadi 3 bagian, tingkat atas, tengah dan bawah, setiap tingkat memiliki ketinggian puluhan meter. Oleh karena itu, setiap kamar di dalamnya memiliki tempat tidur yang dapat dipisahkan menjadi 4 tingkat. Sebuah ruangan yang luasnya puluhan meter persegi dengan ketinggian 10 meter dapat menampung hingga 8 orang, bahkan tanpa terjepit. Seluruh kapal dengan mudah menampung 2.000 orang. Yang mulia, pasukan 2.000 orang sudah siap. Berangkat, Brolin bersemangat tinggi, dengan sebuah perintah, kapal segera bangkit dan merobek langit, menuju ke tempat pasukan Gunung 3 Kapak terbang dengan cepat. Kecepatan terbang pasukan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kapal alam semesta. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta, Pangeran ke-9 Brolin berdiri di papan kendali, di belakangnya ada 8 pengawalnya. Tuan, ada 120.000 kilometer sampai kita mencapai pasukan Gunung 3 Kapak. 100.000 kilometer, 80.000 kilometer, 60.000 kilometer. Layar papan kontrol terus-menerus melaporkan, akan melakukan kontak, 20.000 kilometer, 10.000 kilometer, 5.000 kilometer. Kapal itu memperlambat lajunya. Pindai seluruh pasukan, tentukan 12 target penting. Brolin memerintahkan. Baik, Tuan. Area pemindaian kapal semesta kelas D8 ini totalnya 200.000 kilometer, dengan mudah memindai semua orang di dalam pasukan Gunung 3 Kapak. Segera, suara robot bergema, pasukan Gunung 3 Kapak, totalnya 78.503 orang. Lokasi 12 orang penting adalah. Sebuah layar besar muncul di dalam kapal. Di atasnya, sebuah pemandangan pasukan yang luas, dengan 12 titik yang menyala. Bersamaan dengan itu di sisi kiri layar, 12 figur kepala muncul, yang mana ada 2 level semesta, beberapa kapten kepala, dan gambar Luo Feng. Gunakan meriam laser kelas D6 dan bombardir pasukan mereka, ini akan membuat mereka menjadi kacau. Jangan serang ke-12 orang ini, ke-12 orang ini semuanya punya harta karun, komputer AI mereka mungkin punya kode sandi, akan sia-sia jika dihancurkan. Atur 12 orang lainnya untuk menggunakan senjata laser dan membunuh ke-12 orang ini. Dan selama kekacauan ini, segera kirim tim untuk mendapatkan harta karun dari ke-12 orang ini. Terutama komputer AI mereka. Brolin berkata dengan dingin. Ya, 8 pengawal itu menurut dengan hormat, sebuah senjata laser kelas C2, meskipun Brolin awalnya membawa 9, ketika pasukan 2 juta memasuki dunia dalam dunia, mereka juga membawa lebih banyak. Menarik 12 dari mereka memang mudah. Teruskan. Brolin menahan suaranya, namun matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tentara besar dari Gunung 3 Kapak terbang di langit. Luo Feng dan timnya yang beranggotakan 4 orang berbaur, tertawa dan mengobrol, suasana hati mereka sangat baik. Kakak ketiga, kita telah mencapai kesuksesan besar, bahkan setelah berlatih hingga menjadi penguasa domain, kita tidak akan pernah kekurangan uang. Dewa Petir tertawa, jangan terlalu percaya diri dan merasa puas. Hong tersenyum. Namun Luo Feng berkomunikasi melalui energi roh, semua orang berhati-hatilah, peralatan pemindaianku telah dipindai, seharusnya ada sistem pemindaian besar yang memindai kita. Sistem pemindaian besar. Hong, Dewa Petir, dan Aogu terkejut dalam hati. Benar, Luo Feng mengangguk, ekspresinya serius, semua berhati-hatilah. Luo Feng dan timnya semua bersikap waspada, seluruh pasukan Gunung 3 Kapak masih terlibat dalam diskusi dan tawa. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 siluet hitam besar, seperti 3 lubang hitam turun ke pasukan besar itu. Luo Feng dan timnya merasa seperti seluruh daratan dan langit langsung terdiam. Tanpa suara atau jejak, mereka hanya bisa melihat ledakan dan getaran yang jauh, ratusan prajurit tingkat bintang 9 menguap menjadi ketiadaan,
juga riak-riak yang terlihat dari ledakan itu menyebar ke segala arah, menyapu melewati sisa pasukan, dengan sejumlah besar prajurit terbunuh, darah segar meletus dari baju zirah dan helm mereka. Serangan pertama, tanpa suara atau jejak telah membunuh semua orang dalam radius 100 meter, dengan gemuruh besar mengikutinya, menyebabkan sejumlah besar penjelajah menderita akibatnya. Gemuruh, tembakan meriam lainnya, kehilangan ribuan orang, ini juga karena kepadatan pasukan yang dekat. Ini, Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, benar-benar terkejut karena tembakan meriam yang mengerikan itu. Luo Feng merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh tongkat keras. 12 sinar cahaya turun dari langit. Dalam sekejap, mereka mengenai 12 orang dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 prajurit tingkat alam semesta dan kapten kepala lainnya, bahkan Luo Feng. 12 sinar cahaya putih. 12 orang langsung jatuh. Kakak ketiga, Luo Feng, Guru, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu terbangun dari keterkejutan, dan Luo Feng yang jatuh hanya bisa membuka matanya dengan pusing. Apa? Kepala Luo Feng masih berdenging. Itu 12 tembakan senjata laser kelas C2, 11 orang lainnya di Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 level alam semesta semuanya telah terbunuh. Kau diselamatkan oleh kekokohan tanaman rambat kontak awanmu. Suara babata bergema dalam kesadaran Luo Feng, seluruh pasukan Gunung Tiga Kapak masih terlibat dalam diskusi dan tawa. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 siluet hitam besar, seperti 3 lubang hitam turun ke pasukan besar itu. Luo Feng dan timnya merasa seluruh daratan dan langit langsung menjadi sunyi. Tanpa suara atau jejak, mereka hanya bisa melihat ledakan dan getaran di kejauhan. Ratusan prajurit tingkat bintang 9 menguap menjadi ketiadaan, juga riak-riak yang terlihat dari ledakan itu menyebar ke segala arah, menyapu melewati sisa pasukan, dengan sejumlah besar prajurit terbunuh, darah segar meletus dari baju zirah dan helm mereka. Serangan pertama, tanpa suara atau jejak telah membunuh semua orang dalam radius 100 meter, dengan gemuruh besar mengikutinya, menyebabkan sejumlah besar penjelajah menderita akibatnya. Gemuruh, tembakan meriam lagi. Kehilangan ribuan orang, ini juga karena kepadatan pasukan yang dekat. Ini, Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, benar-benar terkejut oleh tembakan meriam yang mengerikan itu. Luo Feng merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh tongkat keras. 12 sinar cahaya turun dari langit. Dalam sekejap, mereka mengenai 12 orang dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 prajurit tingkat semesta dan kapten kepala lainnya, bahkan Luo Feng. 12 sinar cahaya putih. 12 orang langsung jatuh. Kakak ketiga, Luo Feng, Guru, Hong, Dewa Petir dan Ao Gu terbangun dari keterkejutan, dan Luo Feng yang jatuh hanya bisa membuka matanya dengan pusing. Apa? Kepala Luo Feng masih berdenging. Itu 12 tembakan senjata laser kelas C2, 11 orang lainnya di Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 tingkat semesta semuanya telah terbunuh. Kau diselamatkan oleh kekokohan tanaman merambat kontak awanmu. Suara babata bergema dalam kesadaran Luo Feng, seluruh pasukan Gunung Tiga Kapak masih terlibat dalam diskusi dan tawa. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 siluet hitam besar, seperti 3 lubang hitam turun ke pasukan besar itu. Luo Feng dan timnya merasa seluruh daratan dan langit langsung menjadi sunyi. Tanpa suara atau jejak, mereka hanya bisa melihat ledakan dan getaran di kejauhan. Ratusan prajurit tingkat bintang 9 menguap menjadi ketiadaan, juga riak-riak yang terlihat dari ledakan itu menyebar ke segala arah, menyapu melewati sisa pasukan, dengan sejumlah besar prajurit terbunuh, darah segar meletus dari baju zirah dan helm mereka. Serangan pertama, tanpa suara atau jejak telah membunuh semua orang dalam radius 100 meter, dengan gemuruh besar mengikutinya, menyebabkan sejumlah besar penjelajah menderita akibatnya. Gemuruh, tembakan meriam lagi, kehilangan ribuan orang, ini juga karena kepadatan pasukan yang dekat. Ini, Luo Feng membuka matanya lebar-lebar, benar-benar terkejut oleh tembakan meriam yang mengerikan itu. Luo Feng merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh tongkat keras. 12 sinar cahaya turun dari langit. Dalam sekejap, mereka mengenai 12 orang dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 prajurit tingkat semesta dan kapten kepala lainnya, bahkan Luo Feng.
Ci, 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 ci. 12 sinar cahaya putih. 12 orang langsung jatuh. Kakak ketiga, Luo Feng, Guru, Hong, Dewa Petir dan Aogu terbangun dari keterkejutan, dan Luo Feng yang jatuh hanya bisa membuka matanya dengan pusing. Apa? Kepala Luo Feng masih berdenging. Itu 12 tembakan senjata laser kelas C2, 11 orang lainnya di Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 tingkat semesta semuanya telah terbunuh. Kau diselamatkan oleh kekokohan tanaman merambat kontak awanmu. Suara babata bergema dalam kesadaran Luo Feng. Luo Feng membelalakan matanya, benar-benar terkejut oleh tembakan meriam yang mengerikan itu. Ci, Luo Feng merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh tongkat keras. 12 sinar cahaya turun dari langit. Dalam sekejap, mereka mengenai 12 orang dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 prajurit tingkat alam semesta dan kapten kepala lainnya, bahkan Luo Feng. Ci, 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 ci. 12 sinar cahaya putih. 12 orang langsung jatuh. Kakak ketiga, Luo Feng, Guru, Hong, Dewa Petir dan Aogu terbangun dari keterkejutan, dan Luo Feng yang jatuh hanya bisa membuka matanya dengan pusing. Apa? Kepala Luo Feng masih berdenging. Itu 12 tembakan senjata laser kelas C2, 11 orang lainnya di Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 tingkat alam semesta semuanya telah terbunuh. Kau diselamatkan oleh kekokohan tanaman merambat kontak awanmu. Suara babata bergema dalam kesadaran Luo Feng. Luo Feng membelalakan matanya, benar-benar terkejut oleh tembakan meriam yang mengerikan itu. Ci, Luo Feng merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh tongkat keras. 12 sinar cahaya turun dari langit. Dalam sekejap, mereka mengenai 12 orang dalam pasukan Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 prajurit tingkat alam semesta dan kapten kepala lainnya, bahkan Luo Feng. Ci, 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 ci. 12 sinar cahaya putih. 12 orang langsung jatuh. Kakak ketiga, Luo Feng, Guru, Hong, Dewa Petir dan Aogu terbangun dari keterkejutan, dan Luo Feng yang jatuh hanya bisa membuka matanya dengan pusing. Apa? Kepala Luo Feng masih berdenging. Itu 12 tembakan senjata laser kelas C2, 11 orang lainnya di Gunung Tiga Kapak, termasuk 2 tingkat alam semesta semuanya telah terbunuh. Kau diselamatkan oleh kekokohan tanaman merambat kontak awanmu. Suara babata bergema dalam kesadaran Luo Feng.